Halo, perkenalkan saya Dr. Clovely, dokter estetik dari Diligence Clinic. Kali ini kita sudah bersama dengan Dr. Tessa, dokter spesialis bedah plastik di Diligence Clinic. Apa kabar dokter? Baik. Sehat ya dok? Puji Tuhan baik. Amin. Jadi gini dok, di diskusi dokter Diligence kali ini topik kita akan mengambil vagina rejuvenation. Seperti itu. Dimana seperti yang kita tahu kalau semakin berusia ataupun dengan riwayat kehamilan, wanita itu dok akan mengalami perubahan bentuk fisiknya. Betul. Termasuk di vaginanya, bisa bentuknya, kekencangannya, ataupun pengaruhnya ke hubungan intim ya dok. Betul. Ya gitu. Nah gimana dok menurut dokter, pandangan dokter mengenai fenomena tersebut dan apa sih itu vagina rejuvenation dok? Ya, menurut saya untuk sekarang ini ya lebih banyak masyarakat yang sudah teredukasi ya, yang mengetahui mengenai manfaat peremajaan pada vagina dan lebih terbuka mengenai hal tersebut ya. Mungkin zaman dulu orang mikirnya ya sudahlah ya kan, jadi tidak banyak yang terbuka mengenai kendala ini. Meskipun misalnya jadinya kurang harmonis untuk suami istri dan lain-lain, tapi semua tidak dibuka secara umum ya. Nah sekarang ini sih menurut saya orang sudah lebih terbuka ya, dan bisa berkonsultasi ke dokter dengan nyaman mengenai kendala-kendala ini. Berarti memang sudah umum ya dok, sekarang sudah banyak. Sudah banyak. Nah kalau misalnya di Diligence sendiri kan dok, untuk vagina rejuvenation itu ada 3 dok. Ada labioplasti, ada vaginoplasti, ada juga himenoplasti. Ya. Prosedurnya gimana sih dok? Apa sama atau berbeda gitu dok? Sebenarnya ini 3 prosedur yang berbeda ya dokter Pelia. Jadi kalau kita berbicara mengenai peremajaan organ genital wanita ya, ada beberapa prosedur. Yang pertama adalah labiaplasti. Labiaplasti itu adalah mengurangi bibir labia minor ya kita bilangnya ya. Organ genital itu dia ada di pinggir-pinggir dari liang vagina. Nah biasanya mungkin karena faktor dari lahir ya, bawaan dari lahir, ataupun misalnya karena proses riwayat melahirkan ya yang melalui vagina, biasanya kadang dia lebih mulur ataupun lebih lebar daripada yang seharusnya. Nah kadang-kadang dia menyebabkan pasien itu merasa mengganjal ya, jadi secara estetis kurang baik. Misalnya kalau dia pakai legging contohnya, sedang lagi fitness ya, atau sedang bersepeda gitu, kadang kurang nyaman ya, kadang nyeri juga saat berhubungan. Jadi terkadang mereka mengeluhkan bahwa kayaknya kok saya kurang nyaman kalau duduk ya gitu. Jadi saya rasa bukan hanya faktor ingin kelihatan bagus, tapi memang secara keluhan tuh memang ada. Nah itu untuk pertama, untuk labiaplasti. Yang kedua adalah himenoplasti. Kalau himenoplasti adalah mengembalikan keutuhan selaput darah. Selaput darah yang robek ini bukan berarti memang karena berhubungan intim ya, bisa juga karena faktor olahraga, kecelakaan, bisa juga dia menyebabkan robeknya selaput darah. Nah kita bisa membantu mengembalikan keutuhan selaput darah, karena memang kalau tradisi di kita masih penting ya. Jadi banyak yang mengemukakan bahwa kadang dia karena faktor kecelakaan ataupun karena faktor olahraga dan mereka merasa kurang utuh ya, mungkin seperti itu, jadi mereka datang untuk prosedur himenoplasti. Nah yang ketiga adalah untuk vaginal rejuvenation ya, untuk vaginoplasti. Nah kalau vaginoplasti ini dia memang untuk mengencangkan liang vagina. Jadi misalnya pasien ini sudah melahirkan beberapa kali gitu, jadi menurut dia sudah longgar ya, jadi mereka menganggap bahwa saat dengan pasangan tuh kurang harmonis karena faktor itu. Nah kita bisa bantu dengan mengencangkan ya liang vagina itu menjadi lebih sempit daripada yang sekarang ini. Nah tujuannya memang secara fungsional ya, memang saat berhubungan intim jadi lebih menyenangkan mungkin ya, karena lebih sempit daripada yang sekarang ini setelah proses melahirkan dan yang lain-lain. Jadi sesuai kebutuhan juga ya dok ya, berbeda-beda prosedurnya. Berbeda-beda. Kalau misalnya untuk recovery time-nya dok, kira-kira berapa lama setelah operasi sudah bisa kembali pulih, dan apa ada pantangannya dok kalau misalnya kita melakukan operasi tersebut? Iya, untuk recovery-nya biasanya sama ya dengan
prosedur operasi pada umumnya. Biasanya masih ada bengkak sampai 2-3 minggu setelah operasi. Dan untuk vaginal rejuvenation biasanya kita tidak buka jahitan ya, kita memakai benang yang diserap oleh tubuh. Namun apabila beberapa simpul mengganggu, memang tetap bisa kita bantu, kita buka untuk benangnya. Kemudian untuk proses pantangan biasanya kita memang minta abstensi dari hubungan intim ya selama 1 bulan. Gunanya untuk recovery ya, untuk jahitan kita bisa recover, bengkaknya sudah berkurang, dan pasien juga nyaman karena kalau saat bengkak itu memang biasanya nyeri juga gitu. Jadi sampai beberapa tahapan ini selesai, biasanya kita minta abstensi untuk berhubungan intim sama 1 bulan, dan juga olahraga ya, olahraga berat terutama cycling ya, itu kita hindari dulu selama kurang lebih 1 bulan. Oke. Tapi setelah 1 bulan tetap kontrol dong? Tetap kontrol. Ya. Oke, kalau misalnya untuk risk and benefitnya dok, kira-kira untuk vaginal rejuvenation itu apa aja dok? Ya, kalau untuk benefitnya tadi mungkin sudah panjang ya kita jelaskan ya. Ada beberapa prosedur punya kelebihan masing-masing ya. Sedangkan untuk resikonya yang paling sering memang asimetris ya, paling sering mungkin bibir vagina yang satu dan yang lain tidak benar-benar exact ya. Memang pada dasarnya tubuh manusia itu tidak ada yang fully simetris ya. Paling sering itu yang pertama, kedua bengkak ya seperti biasa, memar, kadang mungkin masih ada discharge itu ibaratnya keluar cairan yang kecoklatan ya pasca prosedur vaginoplasti, itu hal yang wajar ya setelah operasi biasanya. Mungkin ada perdarahan kalau misalnya memang sempat ada trauma, misalnya terbentur atau segala macam ya setelah pasca operasi, jadi jahitannya kita terbuka dan yang lain-lain. Makanya harus dihindari untuk aktivitas tadi yang dokter bilang. Betul, pantangannya sebisa mungkin itu dipatuhi. Gitu. Nah dok, kalau untuk selain surgery dok, vagina rejuvenation ini ada tindakan lain nggak dok yang bisa kita lakukan yang non surgery-nya? Iya, non surgery biasanya paling sering dengan laser ya, laser vagina ya. Dia fungsinya sebenarnya untuk meningkatkan kolagen ya. Dia membentuk kolagen di antara liang vagina, jadi liang vaginanya itu menjadi sempit karena dindingnya menebal. Gitu. Kalau misalnya secara surgery kan kita menyempitkan diameternya itu kita kecilkan, tapi dengan laser diameternya mungkin tadinya segini, tapi karena dindingnya menebal, jadi akhirnya diameter dalamnya lebih sempit daripada yang awal. Gitu. Oh gitu. Jadi vagina rejuvenation ini bisa menjadi solusi ya dok untuk mengembalikan vagina kita agar lebih cantik dan juga lebih kencang seperti itu. Betul. Dan ada surgery-nya, ada non surgery-nya. Betul. Banyak pilihan yang bisa diambil oleh pasien ya. Dan sesuai dengan kebutuhannya dok. Benar. Dan pastinya harus dilakukan dengan dokter bedah plastik yang juga berpengalaman. Ya. Nah, terima kasih banyak dokter untuk sharingnya. Semoga dari video ini kita mendapat banyak informasi mengenai vagina rejuvenation. Thank you gorgeous. Thank you.